anugerahnya bagi saudara saya. Kita ada pagi hari ini karena kita bersyukur kepada Allah yang luar biasa, yang sudah menolong saudara saya, sudah menyertai di dalam segala apapun yang kita lakukan. Kita berkata kepada Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau penolong satu-satunya dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan melihat kebenaran firman Allah bahwa kita orang yang percaya kepada Tuhan sangat-sangat dikasihi oleh Allah, ya. Dia selalu menolong kita di dalam segala hal, sehingga apapun yang kita hadapi, Allah tidak pernah membiarkan saudara saya berjalan sendiri, tetapi yakin dan percaya setiap kita yang sudah ditebus oleh darahnya yang kudus, maka kita yakin bahwa Allah selalu menyertai kita di dalam segala hal. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan buka firman Allah di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal 43. Kita akan baca ayat yang ke-4. Yesaya pasal 43 ayat yang ke-4. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama. Ya. Firman Allah demikian, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Katakan amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Allah katakan bahwa orang percaya istimewa dan sangat berharga di mata Tuhan. Ya, jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus bersyukur kepada Allah. Allah yang sudah menyelamatkan kehidupan kita, Allah yang sudah menolong di dalam segala kesesakan kita, Allah yang selalu menyertai dalam segala langkah kehidupan saudara saya. Bahkan firman Allah katakan bahwa Dia sangat mengasihi saudara saya. Bahkan kita disebut sebagai orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Ya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi kita bangga menjadi anak Tuhan. Kita harus berbangga menjadi anak raja di atas segala raja. Kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Tuhan yang besar, yang selalu menolong setiap kehidupan saudara saya. Sehingga kita disebut bahwa kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kita ini adalah orang yang sangat istimewa di mata Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setiap orang percaya kepada Yesus Kristus disebut anak-anak Tuhan. Oleh karena itu kita patut bersyukur, berbangga, sebab kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Nah, berharga di mata Tuhan berarti kita ini adalah orang yang istimewa di pemandangan Tuhan. Saudara aja kalau di rumah kita diperhatikan oleh orang lain, oleh keluarga, oleh saudara, ya. Bahkan kadang-kadang mereka menyanjung kita karena prestasi kita, karena kebaikan kita. Hati kita sangat senang, ya. Hati kita berbunga-bunga. Ya. Kita mulai berkata bahwa hidup kita ini sangat berarti bagi orang lain. Nah, di sini firman Allah katakan bahwa Tuhan yang memberi gelar bagi saudara saya bahwa kita ini sangat berharga. Ya. Betapa luar biasa Tuhan berbicara kepada umat tebusannya bahwa kita ini adalah orang yang sangat berharga. Allah saja sangat menghargai saudara saya. Apalagi kita sebagai umat tebusan Tuhan, kita harus menghargai diri kita sendiri. Amin. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena hari-hari ini banyak orang tidak mempedulikan dirinya sendiri, tidak menghargai dirinya sendiri. Ya. Karena apa? Karena mungkin hidupnya sudah dipenuhi dengan
segala persoalan, masalah, gunung-gunung pencobaan, sehingga dia tidak memperhatikan lagi, dia tidak mengerti lagi apa arti hidupnya. Dia tidak mengerti jalan keluar, bagaimana untuk dia bisa keluar dari setiap masalah persoalan yang ada, sehingga dia lupa akan hidupnya, bahwa hidupnya itu sangat berarti di hadapan Tuhan, tapi dia sendiri tidak mengerti dengan hal ini. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Allah mengingatkan kita pada pagi hari ini bahwa hidup orang yang ditebus oleh Allah itu sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Ya. Mengapa kita disebut orang yang berharga atau istimewa di mata Tuhan? Yohanes pasal ke-15 ayat 16a. Yohanes 15 ayat 16a dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi semenjak awal dikatakan bahwa Allah sudah memilih saudara saya. Bahkan kita dipilih semenjak dari kandungan ibu kita. Ya. Efesus pasal 1 ayat ke-4. Dan kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Saudara saya, semenjak dikatakan kita ada di dalam dunia ini, kita sudah ada dalam rencana Allah. Saudara saya sudah berada dalam rencana Allah jauh sebelum kita berada saat ini. Sehingga ini yang menjadi pertimbangan khusus Allah bagi orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, bagi orang yang percaya kepada salib Kristus. Jauh sebelumnya kita sudah dalam rancangan Allah yang luar biasa. Allah merancang kita secara khusus, sehingga dia berkata bahwa kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Kita adalah orang-orang yang istimewa. Kalau Tuhan sendiri yang sudah memilih kita, tentunya ia tidak bermasalah dalam memilih. Manusia aja kalau memilih yang terbaik, ya. Contoh dalam satu perusahaan, kalau dia ingin memilih orang-orang yang berprestasi, ya, ketika satu saat diangkat, maka itu tidak akan salah, karena itu yang terbaik. Apalagi ini Tuhan yang memilih kita orang-orang yang percaya kepadanya. Dikatakan bahwa dia, ketika dia memilih saudara saya, dia tidak pernah salah. Amin. Dia tidak pernah salah, ya. Tetapi kadangkala kita yang menyalahi panggilan Allah di dalam hidup kita. Padahal Allah sudah memberikan predikat bagi saudara saya bahwa kita ini adalah orang yang sangat berharga, bahkan istimewa di hadapan Tuhan. Ya. Jadi kalau Allah sudah berkata bahwa kita adalah orang yang istimewa, mari kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita yang sudah dipanggil, dan kita yang sudah diberikan gelar istimewa di hadapan Tuhan, kita mau hargai penghargaan Allah yang luar biasa itu. Amin. Ya. Kita mau responi secara hal yang positif apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, sehingga kita sendiri akan menghargai diri kita sendiri, dan kita akan memperhatikan kehidupan kita. Selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini, kita akan memperhatikan setiap langkah hidup kita. Apakah kehidupan kita selalu menyenangkan hati Tuhan dalam segala tindak tanduk kita, sehingga label kita orang yang istimewa di hadapan Tuhan terus akan ada bagi saudara saya, ya. Kita akan menjaga langkah kita, perilaku kita, supaya kita tetap mempertahankan
bahwa hidup kita ini hanya untuk Tuhan, sehingga kita terus akan berjalan dalam kebenarannya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah berkata bahwa kita adalah orang yang istimewa. Dia sudah mempertimbangkan khusus bagi saudara saya. Ya. Kalau kita baca Roma pasal ke-11 ayat yang ke-29, Roma pasal 11 ayat 29, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Ya. Jadi Allah ketika dia berjanji kepada manusia, maka tidak ada penyesalan di dalam Allah itu sendiri. Kalau dia sudah memanggil kehidupan saudara saya, maka itu adalah kasih karunia bagi kita, dan itu kita harus hargai. Itu kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh panggilan Allah bagi saudara saya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi ketika Allah memilih kita, maka Tuhan punya tujuan khusus bagi saudara saya. Dia tidak asal memanggil, dia tidak asal memilih, dia tidak asal menjuluki kita bahwa kita orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan, tetapi dia punya tujuan khusus. Kalau saudara baca dalam Efesus pasal 1 ayat yang keempat, Efesus pasal 1 ayat 4, kita baca di sana. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Katakan amin. Allah punya tujuan yang pasti bagi saudara saya. Kita disebut orang yang istimewa di hadapan Tuhan, yang berharga. Kita bangga, ya. Dan kita bangga mempunyai Allah yang luar biasa memanggil kehidupan saudara saya. Tapi di balik itu dikatakan bahwa Allah punya tujuan bagi saudara saya. Dia tidak asal memanggil kita, tetapi dia punya tujuan. Satu tujuannya, supaya umat yang dia panggil, supaya kita hidup di dalam kekudusan, supaya kita hidup tidak bercelah di hadapan Tuhan, tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Sehingga dikatakan bahwa hidup kita ini semakin hari dia semakin proses hidup kita untuk menuju kepada tujuan yang pasti, yaitu kita senantiasa menguduskan hidup kita. Karena apa? Karena orang-orang yang dipanggil dan lewat proses pengudusan setiap hari, setiap waktu, maka satu saat kehidupan kita akan menjadi sama seperti Kristus adalah kudus. Karena orang-orang yang dipanggil dan mempunyai tujuan yang pasti, dan dia menyediakan tempat yang khusus. Dia menyediakan surga yang mulia bagi saudara saya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dan kita ini adalah orang istimewa, berharga di mata Tuhan, karena hidup kita telah ditebus melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Amin. Ya. Pengorbanan Yesus yang selalu menguduskan kehidupan saudara saya. Kita yang dari dosa nenek moyang kita Adam dan Hawa, sampai kita ditebus oleh darah Yesus di kayu salib. Dikatakan bahwa semakin hari hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Kita terus diproses oleh Allah supaya hidup kita ini semakin hari
semakin hidup dekat dengan Tuhan. Karena oleh penebusan dosa itu selalu berkaitan dengan darah anak domba. Kita disucikan oleh darah anak domba. Kenapa setiap minggu pertama kita mengadakan perjamuan kudus? Itu artinya kita mengingat akan penderitaan Yesus di kayu salib. Amin. Dia memberikan nyawanya, dia mengorbankan nyawanya hanya untuk menyelamatkan umat manusia. Sehingga Yohanes katakan bahwa lihat anak domba Allah mengangkut dosa isi dunia. Yesus satu kali dia korban di bukit Golgota, maka dosa isi dunia dihapuskan. Berbeda dengan perjanjian lama. Dikatakan pada zaman perjanjian lama, kalau satu orang mau menebus dosa setahun itu dihapuskan, maka dia harus mengambil binatang untuk disembelih. Dikategorikan kalau dia orang miskin mau menebus dosanya dalam setahun, kalau dia miskin dia harus mengambil burung tekukur, disembelih dan darahnya dipersembahkan. Imam akan membawa ke ruang Maha Kudus dan dipersembahkan kepada Allah. Maka waktu darahnya dipersembahkan di atas mezbah ruang Maha Kudus, maka darahnya akan naik di depan hadirat Allah. Darahnya harum di depan hadirat Allah. Dan dosa dalam setahun sudah dihapuskan. Demikian juga kalau dia orang yang menengah, dia harus mengambil kambing atau domba, disembelih dan darahnya dipersembahkan. Kalau dia orang kaya, dia mengambil lembu jantan, ya, dan darahnya dipersembahkan kepada Allah. Setelah persembahan darah binatang disembelih dipersembahkan kepada Allah, maka dosa dalam setahun sudah diampuni. Begitu terus, tahun berikutnya begitu lagi mempersembahkan darah anak domba untuk dipersembahkan. Barulah dosa dalam setahun diampuni, dihapuskan. Ya, bayangkan berapa banyak umat Israel pada saat itu untuk mempersembahkan korban binatang setiap tahunnya, begitu terus berputar. Tetapi penggenapannya terjadi ketika Yesus dikatakan dia menyerahkan nyawanya. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga dia memberikan anaknya tunggal supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Yesus mengasihi kita, umat pilihan Allah, ya, dia sangat mengasihi kita. Dia tidak mau kita hidup di dalam lumpur dosa. Dia tidak mau kita terus menderita, sehingga dia rela mengorbankan nyawanya. Darahnya tercurah di bukit Golgota. Dan kenapa darah Yesus bisa menghapus dosa isi dunia? Karena darah Yesus tidak mengandung dosa. Darah Yesus itu adalah suci dan kudus, sehingga dosa seisi dunia dia bisa hapus. Kita bersyukur orang-orang tebusan Allah pada pagi hari ini. Amin. Sehingga kita disebut orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Kita disebut kita adalah orang yang sangat istimewa di hadapan Tuhan. Karena kita sudah disucikan, kita sudah dikuduskan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Amin. Kita bangga sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Dia mengorbankan Yesus Kristus, anak yang tunggal, untuk hanya menyelamatkan kita orang yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam Ibrani pasal yang ke-10
ayat 12 dan 14 dikatakan, ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ya. Jadi tidak ada lagi persembahan korban setiap tahun seperti perjanjian lama. Karena itulah sebabnya penting Yesus dia naik ke Bukit Golgota. Dia menyerahkan nyawanya karena korban sekali Yesus berkorban di kayu salib itu sudah selama-lamanya. Amin. Dia sudah mengampuni segala dosa-dosa kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, semua itu adalah bukti betapa Tuhan kita sangat-sangat mengasihi saudara saya. Amin. Dia sangat mengasihi saudara saya. Ya. Itu sebabnya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam segala hal, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita hadapi, andalkan Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Baik dalam usaha pekerjaan kita, baik dalam pendidikan kita, baik untuk masa depan kita, andalkan Tuhan di dalam hidupmu. Karena dosa nenek moyang kita aja Tuhan bisa hapus, sehingga kita memperoleh keselamatan di dalam Tuhan. Apatah lagi hanya beban masalah pada hari-hari. Apa yang kau hadapi saat ini? Secara logika, pikiranmu mungkin terlalu berat. Saudara tidak mampu untuk menghadapi. Sama seperti dosa nenek moyang kita. Kita tidak bisa keluar dari dosa itu tanpa Yesus Kristus. Kita tidak berdaya. Kita tidak bisa keluar dari lumpur dosa tanpa pertolongan Yesus Kristus. Ya, itu dosa yang akut istilahnya. Manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri selain Yesus Kristus. Nah, dosa yang akut aja Tuhan bisa sirnakan, Tuhan bisa mengampuni semenjak di Bukit Golgota. Apatah lagi apa yang beban kita hadapi saat ini, yang kita pikul, yang terlalu berat secara logika, serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang ajaib. Amin. Katakan kepada Tuhan, saya mengasihi Engkau karena Engkau sangat mengasihi saya. Engkau sangat mempedulikan saya dalam hal apapun. Engkau peduli terhadap saya. Dan pagi hari ini saya sangat mengasihi Engkau Tuhan. Tolonglah saya dalam menghadapi apapun. Saya mau mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Karena kekuatan kita terbatas, kepintaran kita terbatas. Tapi ketika kita andalkan Tuhan, maka Tuhan satu-satunya penolong yang ajaib. Dia akan buka jalan dalam hidupmu. Dia akan berikan jalan terbaik. Dia akan menjawab setiap pergumulan saudara, asal kita beriman kepada Tuhan. Ya. Fokuskan pandangan mata imanmu kepada Tuhan. Serahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Bahwa Tuhan Allah yang ajaib, yang sudah memilih saya, yang sudah menjadikan anak-anak yang takut akan Tuhan, dan kita hidup benar di hadapan Tuhan. Pasti iman kita berkata, pasti Tuhan akan menolong saya dalam segala hal. Tuhan akan menolong kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah hidup saudara saya kita mau serahkan kepada Tuhan. Ya. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Jangan kita andalkan kekuatan kita. Kita akan terpuruk dan kita tidak bisa berdaya. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam hidup ini, maka kita akan melihat keajaiban Tuhan. Dia akan kerjakan bagi saudara saya, sehingga Allah akan terus berkata kepada kita bahwa kita orang percaya, kita sangat istimewa di hadapan Tuhan. Dia tidak akan pernah membiarkan kita, walaupun apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, kita tidak akan pernah tenggelam. Ketika kita minta tolong kepada Tuhan, maka Dia hadir
dan siap menolong buat saudara saya. Puji Tuhan, biar firman Allah pada siang hari ini akan terus menguatkan kita, memotivasi kita supaya kita tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal, karena hidup kita sangat istimewa di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati.